Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fitri Gayatri dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 05. Di sini saya akan menjelaskan 10 tarian daerah. Itu tari tortor adalah merupakan tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun. Asal tarian ini adalah daerah Batak Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah, tarian ini awalnya merupakan tarian ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman dan masuknya budaya Hindu-Buddha, maka tarian ini memperolehkan pengaruh dan berkembang tidak hanya sebagai tarian upacara. Tarian tortor kemudian digelar sebagai tarian hiburan dan tontonan warga Batak. Tari pendet. Tari pendet awalnya merupakan tarian pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendek menjadi ucapan selamat datang, meskipun tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya adalah tarian yang biasa ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu. Dikutip dari buku Sumatera Selatan, memasuki era perkembangan jangka panjang tahap kedua 1993, Tari Gending Sriwijaya yang dipersembahkan hanya untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke daerah Sumatera Selatan. Suwangi berasal dari Papua Barat yang kental dengan nuansa magis. Beberapa tarian Papua cenderung berkesan berawal dari gerakan ritual dan upacara. Tari sungging adalah bentuk ekspresi masyarakat Papua Barat yang masih meyakini adanya nuansa magis. Tarian Suwangi memiliki makna dalam, berawal dari kisah seorang suami yang ditinggal mati istrinya kemudian karena korban makhluk angi-angi atau jadi-jadian. Menurut kepercayaan masyarakat Papua Barat, Suwangi merupakan roh jahat yang belum mendapatkan kenyamanan di alam baka. Roh jahat tersebut akan merasuki tubuh seorang wanita. Tari Jaipong. Tari Jaipong adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, yang berkembang pada tahun 60-an. Mulanya tari Jaipong dikenal dengan sebutan tari Banjet, sebuah pertunjukan seni tari yang dipentaskan dengan gerakan tari yang diiringi oleh musik dengan instrumen gamelan sebagai pengiringnya. Tarian ini dahulu dijadikan sebagai hiburan masyarakat. Tari Jaipong merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh seorang seniman asal Karawang. Tarian ini merupakan gabungan dari pancak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, tarling, dan tapak tapung. Tari Gong. Tari Gong disebut juga tari Kencet Ledo, merupakan tarian tradisional suku Dayak Kalimantan Timur. Tari Gong dimainkan dengan menggunakan alat musik gong sebagai pengiringnya, di mana merupakan bentuk tarian tunggal yang ditarikan oleh seorang wanita. Tari Gong menggambarkan kelembutan seorang gadis yang meliuk-liuk bagaikan sebatang padi. Tari tradisional tersebut ditarikan oleh seorang gadis dengan memakai pakaian adat Dayak Kenya. Biasanya tari gong dipertunjukkan untuk upacara penyambutan tamu agung atau menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku. 7. Tari Reog Ponorogo. Tari Reog Ponorogo adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Tari Reog Ponorogo adalah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya gerbang kota Ponorogo. Dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog ditunjukkan. Sejarah reog berasal dari cerita rakyat. Ada 5 versi cerita yang berkembang, namun tentang pemberontakan Ki Agung Kutu, pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya.
8. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tarian Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Ia adalah bentuk tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerakan gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. 10. Tari Piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan abstraksi menggunakan piring. Para penari mengayun piring di tangan mengikuti gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakan ini diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Pertunjukan tari piring, tari ini dipopulerkan oleh Huria Adam. Saat ini, tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Sekian penjelasan 10 tarian daerah dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.